Kata Tengku Syarafsyah ini adalah orang yang hidup di abad ke-8. Bagaimana seorang yang hidup di abad ke-8 diberikan ijazah oleh seorang yang hidup di abad ke-6, 579 Hijriah, di Karang itu Sajarah Mubarakah, dan wafat 604 Hijriah. Nah, ini adalah narasi falasi yang coba untuk mempengaruhi publik untuk meruntuhkan kekokohan sejarah Al-Mubarakah. Syarafsyah itu betul-betul orang yang ada di abad ke-6 Hijriah. Bagaimana saya dapat membuktikan bahwa Syarafsyah yang ditulis oleh seorang yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Sejarah Mubarakahnya, bahwa dia adalah orang yang betul-betul hidup di abad ke-6, silakan lihat kitab Umdatul Talib Al-Kubra halaman 225. Di dalam kitab Umdatul Talib Al-Kubra itu sudah ditulis silsilah dari Syarafsyah. Dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-18 dari Ali Al-Uraidi. Hari ini siapa orang yang mengaku keturunan Nabi namun haplogrupnya bukan J1, haplogrupnya L, atau haplogrupnya adalah G, maka mustahil dia keturunan Nabi, dan siapa yang mempercayainya adalah orang-orang yang berdosa yang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin juga Tengku itu berusaha membongkar kekokohan Sejarah Al-Mubarakah dengan narasi falasi bahwa di dalam kitab Sejarah Mubarakah, Syekh atau Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan dia memberikan kitab ini, mengijazahkan kepada Syarafsyah. Kata Tengku Syarafsyah ini adalah orang yang hidup di abad ke-8. Bagaimana seorang yang hidup di abad ke-8 diberikan ijazah oleh seorang yang hidup di abad ke-6, 579 Hijriah, di Karang itu Sajarah Mubarakah, dan wafat 604 Hijriah. Nah, ini adalah narasi falasi yang coba untuk mempengaruhi publik untuk meruntuhkan kekokohan Sejarah Al-Mubarakah, bahwa seakan-akan Sejarah Mubarakah ini adalah kitab abad ke-8 atau ke-9. Seperti Rumel Abbas juga mengatakan bahwa kitab Sejarah Mubarakah ini adalah kitab karya Ibnu Inabah. Nah, itu adalah sebuah upaya-upaya sisa-sisa kekuatan untuk memberikan hiburan, memberi hiburan kepada Balawi dan kepada kibin-kibin Balawi itu agar mereka tidak terlalu terluka. Jadi Rumel Tengku ini mau membunuh dengan pelan-pelan gitu, jangan sek gitu mati, itu nggak lucu gitu. Maka saya sering mengatakan mereka ini orang-orang yang kejam, orang yang memberi harapan, tetapi mereka tidak menyelami psikologi manusia. Ketika seorang istri diiming-imingi akan diberikan kalung gitu, kemudian ketika menagih diomong lagi, insya Allah sebentar lagi abang ini bisnisnya mau meledak, sebentar lagi pada suka ini akan dapat hadiah 500 juta, nanti kita akan belikan. Nah, terus saja begitu sampai harapan tidak pernah mati, tetapi selalu sedih karena setiap malam membayangkan kalung itu akan tiba. Begitulah Ba'lawi dan kibin-kibin itu dipermainkan oleh pembela-pembela yang mencari keuntungan, seakan-akan mau mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka yang sudah koti ini, putus ini. Masa ini masa modern. Jikapun mereka sanggup untuk mencari seorang ahli pemalsu manuskrip, baik dari sisi teks maupun dari sisi mediatek, kertas yang memang setelah diuji itu masa lalu, tetapi mereka tidak akan bisa untuk merubah
DNA mereka. Hari ini siapa orang yang mengaku keturunan Nabi, namun haplogrupnya bukan J1, haplogrupnya L, atau haplogrupnya adalah G, maka mustahil dia keturunan Nabi, dan siapa yang mempercayainya adalah orang-orang yang berdosa yang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Nah, bagaimana tentang syaraf sah itu? Nah, ini saya sampai terbawa emosi. Saya ngelihat Kiai Ubed ini kan suka bersedih gitu ya. Jadi saya kebawa oleh amat dari Bani Mutamakin, sehingga saya terbawa emosi juga itu. Nah, ini tentang syaraf sah itu bagaimana? Syaraf sah itu betul-betul orang yang ada di abad ke-6 Hijriah. Bagaimana saya dapat membuktikan bahwa syaraf sah yang ditulis oleh seorang yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Syajarah Mubarakahnya, bahwa dia adalah orang yang betul-betul hidup di abad ke-6, silakan lihat kitab Umdatut Talib Al-Kubra halaman 225. Di dalam kitab Umdatut Talib Al-Kubra itu sudah ditulis silsilah dari syaraf sah. Dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-18 dari Ali Al-Uraidi. Kitab Umdatut Talib halaman 226. Nah, siapa Imam Fakhruddin Ar-Razi? Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah keturunan Abu Bakar Siddiq ke-16. Jadi generasi dari Ali bin Abi Thalib yang ke-17 atau Nabi yang ke-18 itu masih bisa untuk bertemu dengan generasi yang sesudahnya. Saya misalnya generasi yang ke-10, dari kakek ke-10 saya. Anak saya itu yang bertemu saya kan generasi yang ke-11. Jadi orang yang masih berbeda satu generasi, dua generasi, itu masih bisa bertemu. Memang saya tidak bisa untuk mencari wafat pasti kapan tahun syaraf sah itu. Tetapi dari sisi silsilah itu dapat dibuktikan bahwa syaraf sah adalah keturunan ke-17 dari Sayyidina Ali, sedangkan Fakhruddin Ar-Razi adalah keturunan yang ke-16 daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dulu dengan Sayyidina Ali bertemu, kemudian keturunannya ke bawah Imam Fakhruddin Ar-Razi, keturunan ke-6 dari Abu Bakar Siddiq, bertemu dengan keturunan Sayyidina Ali yang ke-17. Jadi ini matching kan. Jadi tidak bisa itu Tengku menggunakan apa namanya itu narasi palasi untuk membuat orang ragu terhadap kekokohan Syajarah Mubarakah. Beda Syajarah Mubarakah dengan Abnaul Imam itu. Abnaul Imam itu manuskripnya hanya dimiliki oleh Balawi sendiri. Yusuf Jamalulail ini seorang Balawi. Dia menemukan kitab katanya sendiri, katanya dari seorang Al-Warraq dari Aleppo, dari Halab gitu kan. Tanpa ada orang yang bisa untuk mengakses di mana kita kalau mau melihat manuskripnya. Berbeda dengan Syajarah Mubarakah, manuskripnya independen. Ada di perpustakaan Masjid Jami di Sultan yang ada di Turki. Nomornya tercatat, kapan kita bisa melihat itu tidak bayar lagi, paling kita naik kapal saja ke sana, sampai sana kita masuk, tinggal daftar, dan siapa saja bisa untuk memverifikasi, betul apa tidak ada manuskrip Syajarah Mubarakah itu di Turki, semua bisa. Kalau Abnaul Imam ini tidak bisa, karena ini kitab palsu, kitab yang betul-betul palsu. Dan saya kalau mau menulis kepalsuan-kepalsuan Balawi, kebohongan-kebohongannya, kedustaan-kedustaannya, itu mungkin tidak cukup 700 halaman seperti dalam ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Kita membutuhkan 2000 halaman untuk memberitahu kepada masyarakat tentang bagaimana algoritma kepalsuan yang dibikin oleh Balawi dalam naskah-naskah mereka. Jadi betul-betul kalau misalnya kita ini mau apa namanya berpikir sedikit saja, mau membaca saja, kemudian memverifikasinya,
baca misalnya kitab saya atau buku saya, kemudian memverifikasi sendiri. Ini omongan-omongan Kiai Imad ini betul enggak? Seperti yang tadi saya sebutkan itu. Umdatul Talib halaman 226, di situ ada nasab syaraf sah. Kemudian bisa untuk diteliti oleh kiai-kiai. Abul Muammar tidak mempunyai kitab Abnaul Imam, bisa diteliti. Silahkan buka dalam kitab Al-Kuna wal Alqab, kemudian dalam kitab Mu'jamul Mu'allifin, Hadiyatul Arifin, dalam kitab Al-A'lam Az-Zarkali, dan lain sebagainya. Bahwa Abul Muammar Toba ini betul-betul tidak mempunyai kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Ini kitab palsu, nggak ada sama sekali. Dia diambil dari ruang hampa. Nama-nama ulama seperti Ibnu Sodaqo Al-Halabi, Al-Warraq, kemudian As-Saparayini, Al-Maqdisi, semuanya hanya diambil namanya tanpa ada ikut campur dengan urusan pemalsuan manuskrip itu. Nah, jika ingin membantah, maka pembela Nasab Balawi harus menghadirkan manuskrip di mana Abnaul Imam itu dicetak. Jadi dia harus mengambil manuskripnya. Ini manuskripnya sesuai dengan versi cetaknya. Kalau tidak seperti itu, maka narasi dari Al-Qaraja, seorang ahli nasab yang telah mengarang kitab Al-Kafil Mutakhab, bahwa itu kitab manhulah, kitab palsu, betul. Bahwa Imaduddin Utsman yang mengatakan Abdul Imam adalah kitab kreasi manipulatif dari Balawi, betul. Sebelum ada yang mengatakan sebaliknya. Ya, demikian. Dan sebenarnya banyak sekali bagaimana kita bisa membuktikan Syajarah Mubarakah adalah kitab yang ada di abad ke-6 Hijriah, dan bahwa pengarangnya adalah seorang yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ahli sunnah wal jamaah dari madhab Syafi'i dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Mungkin ini perlu dielaborasi oleh Kiai Dr. Ubed ini. Sementara demikian dari saya, Mas Yusuf. Dr. Ribut, terima kasih. Kemarin luar biasa ini, Dr. Ribut, untuk mengimbangi narasi palasi dari seorang Tengku Qori. Terima kasih.